wabarakatuh. Nama saya Alviro Ghaffari Gibran dari kelas API 2A akan mempresentasikan tentang aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah ini adalah teologi yang disandarkan kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari, yang mana ini beliau lahir di Bashrah pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi, dan dia wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Setelah berusia 40 tahun, dia hijrah ke Baghdad sampai pada waktu wafatnya. Ketika Asy'ari masih kecil, ayah beliau wafat, dan sebelum ayah beliau ini wafat, ia mewasiatkan kepada seorang sahabatnya bernama Zakaria bin Yahya As-Saji agar mendidik Asy'ari. Nah, berkah ayah tirinya ini, karena ayah tirinya tadi ini si Zakaria bin Yahya As-Saji, maka si Asy'ari ini tumbuh menjadi seorang tokoh Mu'tazilah. Nah, Abul Hasan al-Asy'ari ini, Abul Hasan al-Asy'ari ini menjadi tokoh dia menjadi pengikut Mu'tazilah selama 40 tahun. Nah, dan karena keberanian dia juga, paham aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu muncul. Itu terjadi sekitar tahun 300 Hijriah. Nah, ketika pada tahun 300 Hijriah, Abul Hasan al-Asy'ari ini keluar dari paham Mu'tazilah dan akhirnya membentuk aliran teologi yang dikenal dengan namanya sendiri, yaitu Asy'ariyah itu tadi. Nah, sebelum al-Asy'ari lahir, adapun sebab keluarnya Abul Hasan al-Asy'ari ini dari paham Mu'tazilah, yaitu karena dia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali di bulan Ramadan, yaitu pada malam ke-10, malam ke-20, dan malam ke-30. Nah, dalam mimpi ketiga kalinya di malam ke-30 Ramadan, Rasulullah SAW memperingatkan agar segera meninggalkan paham Mu'tazilah dan segera membela paham yang telah diriwayatkan oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky P.S. Kurniawan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari tokoh-tokoh aliran Asy'ari, yaitu ada Abu Bakar al-Baqilani dengan nama lengkap yaitu Muhammad bin Thayyib bin Muhammad bin Ja'far al-Qasim, atau yang lebih dikenal sebagai Abu Bakar al-Baqilani. Ia lahir di kota Bashrah sebagai mutakallim di sana. Beliau juga sebagai ahli di bidang ilmu usul fikih. Al-Baqilani sendiri pernah berguru dari sejumlah ulama di berbagai disiplin ilmu, antara lain yaitu Abu Abdullah bin Muhammad bin Ya'qub bin Mujahid al-Ta'i al-Maliki, yaitu dari sahabat dan murid Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Dan ia juga pernah berguru kepada Al-Faqih, seorang ahli fikih dari mazhab Maliki, yaitu Abu Bakar Ahmad bin Ja'far bin Malik bin Qat'i bin Qat'i. Ibnu Katsir di sini menyatakan bahwa sebelum ia menulis suatu karya, beliau tidak tidur semalaman, kecuali tulisannya itu sudah sampai kepada 20 lembar halaman. Antara lain kitab-kitab yang ia karang yaitu Al-Tabsirah, Ad-Daqiq, Al-Haqa'iq, At-Tamhid Al-Usul Fiqih, Asy-Syara' Al-Ibanah, dan lain-lain. Dan Al-Qadi menyebutkan bahwa karya Al-Baqilani ada 99 kitab dalam masalah teologi, usul fikih, dan I'jaz Al-Quran. Selanjutnya yaitu ada Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi sendiri bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf, lahir di Tilimsan, kota di Al-Jazair. Ia pernah belajar atau berguru kepada ayahnya sendiri dan orang-orang di sekitar tempat kelahirannya. Dan ia juga pernah
belajar di kota Aljazair untuk melanjutkan khazanah keilmuannya kepada seorang alim yaitu Abdurrahman As-Salabi, dan ia mengarang kitab yang cukup banyak, antara lainnya yaitu ada Aqidah Ahli Tauhid, dan syarahnya juga berjudul Umdah Al-Taufiq Wassadid. Demikian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Langsung saja, setelah mendengar pembahasan dari teman saya tentang Al-Baqilani sama As-Sanusi, saya akan sedikit menjelaskan tentang Al-Juwaini sama Al-Ghazali. Sebenarnya banyak sekali tokoh dari aliran Asy'ariyah ini, cuman yang kelompok kami jelaskan cuma 4: Al-Baqilani, Al-Sanusi, Al-Juwaini sama Al-Ghazali. Langsung ke Al-Juwaini. Nah, Al-Juwaini ini nama lengkapnya adalah Abu Al-Ma'ali bin Abdillah Al-Juwaini. Beliau lahir pada tahun 419 dan wafat pada tahun 478, bertepatan dengan 1085 Masehi. Beliau lahir di kota Naisabur, Iran. Kemudian beliau pindah ke Mu'askar. Setelah ke Mu'askar pindah lagi ke Baghdad. Nah, keterkaitan beliau atau Al-Juwaini dengan Asy'ariyah yang pertama, beliau berguru kepada Abu Qasim Al-Isframi, yang mana merupakan tokoh ahli teologi Asy'ariyah. Kemudian yang kedua keterkaitannya, beliau belajar atau berguru kepada Al-Baqilani, yang mana sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa memang sangat erat sekali hubungannya dengan Al-Baqilani ini dengan Asy'ariyah. Kemudian keterkaitan yang ketiga. Nah, keterkaitan yang ketiga ini hubungannya itu erat dengan pemerintahan pada saat itu. Karena pemerintahan pada saat itu yang dipegang oleh Perdana Menteri Nizam Al-Mulk sangat mendukung sekali aliran Asy'ariyah, sehingga membentuk atau membangun madrasah nizamiyah. Nah, Al-Juwaini ini mengajar di madrasah itu selama 23 tahun. Sangat erat sekali, hingga tidak diragukan lagi bahwa Al-Juwaini ini sangat terkait sekali dengan Asy'ariyah. Nah, Asy'ariyah di antara karangan beliau yaitu yang pertama Qawaidil Aqaid, menjelaskan tentang iman dan ilmu berdasarkan sumbernya itu adalah ma'rifat. Kemudian kitab yang kedua Al-Irsyad fi Quwati'illah fi Ushul Aqaid, menjelaskan tentang pokok kepercayaan dan kewajiban pertama bagi seorang muslim dewasa. Sebenarnya banyak sekali kitab-kitabnya, cuman yang saya catat itu cuma ada 2. Kemudian ke tokoh yang selanjutnya itu adalah Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lahir di Tus, Khurasan pada tahun 450, wafat 505 Hijriah, bertepatan dengan 1111 Masehi. Keterkaitan Ghazali dengan Asy'ariyah ini banyak sekali. Yang pertama, Al-Juwaini sebagai gurunya. Al-Juwaini ini sebagai guru dari Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, banyak sekali pendapat atau pandangan Al-Ghazali yang berkaitan erat dengan Asy'ari. Pandangannya, contohnya pandangan beliau tentang sifat-sifat Allah, pokoknya sifat tentang Allah. Kemudian apalagi tentang Al-Quran. Ini banyak sekali bahwa Al-Ghazali ini sangat terikat erat dengan Asy'ari. Kitab-kitabnya juga banyak sekali menggambarkan pandangan beliau bahwa beliau itu sangat dekat sekali dengan Asy'ari. Di
Di antara kitab-kitabnya yang terkenal yaitu Bidayah al-Hidayah. Isinya itu tentang pengantar ilmu tasawuf. Kemudian ada kitab yang sangat terkenal Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini menjelaskan tentang cara bagaimana membangun kembali giroh beragama yang mana pada saat itu mulai luntur. Mungkin itu saja, barangkali ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Dari kami kelompok yang membahas tentang Asy'ariyah, sejarah dan tokohnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.